Bayangkan berdiri di pelaminan dengan gaun putih yang basah oleh siraman anggur dan noda makanan basi, dipermalukan habis-habisan oleh ibu mertua di hadapan ratusan tamu, sementara suami yang seharusnya melindungi justru memilih diam karena takut. Inilah neraka dunia yang dialami Suci, gadis sederhana yang dianggap sampah karena kemiskinannya. Namun, keluarga Dinko melakukan kesalahan fatal. Mereka tidak tahu bahwa diamnya Suci bukanlah tanda kelemahan, melainkan strategi perang dari seorang putri jenderal polisi yang sedang menyamar. Apa yang terjadi ketika mobil-mobil pejabat tinggi mengepung rumah sang mertua yang angkuh? Dan mengapa pembalasan dendam Suci bukanlah perceraian, melainkan sebuah hukuman psikologis yang jauh lebih menyakitkan? Simak kisah ini untuk melihat bagaimana kesombongan dibayar tunai dengan kehancuran mutlak. Di pinggiran kota Bandung, di mana aroma tanah basah bercampur dengan bau busuk sampah pasar yang menyengat, Suci menjalani ritual paginya. Pukul 3 pagi, jemarinya yang lentik namun kasar memilah sayur bayam yang layu dari yang segar. Bagi dunia luar, Suci adalah definisi kemiskinan yang romantis, seorang gadis yatim yang berbakti, menghidupi ibunya yang sakit-sakit dari remah-remah keuntungan dagang sayur. Namun, di balik tatapan matanya yang senantiasa menunduk sopan, tersimpan sebuah kecerdasan tajam yang sedang melakukan observasi sosial. Suci bukan sekadar miskin, ia sedang menjalani sebuah uji coba kehidupan. Ia memegang teguh filosofi bahwa cinta yang sejati hanya bisa ditemukan ketika seseorang tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan selain dirinya sendiri. Sebuah rahasia besar tentang asal-usulnya ia kunci rapat-rapat, bahkan dari Dinko, perwira polisi muda yang telah mencuri hatinya, atau setidaknya, yang ia harapkan bisa membuktikan bahwa ketulusan itu ada. Hubungan mereka adalah anomali. Dinko, dengan seragam coklatnya yang gagah, tampak seperti pangeran yang turun ke lumpur. Namun, semakin mendekati hari pernikahan, Suci mulai melihat retakan pada baju zirah sang pangeran. Dinko bukanlah pemimpin, ia adalah anak laki-laki yang terjebak dalam tubuh pria dewasa, dikendalikan sepenuhnya oleh ibunya, Bu Tiwi. Bu Tiwi adalah manifestasi dari penyakit sosial kelas menengah baru, obsesi terhadap status untuk menutupi rasa ketidakamanan yang mendalam. Pertemuan keluarga pertama adalah bencana yang dirancang dengan presisi. Di ruang tamu rumah Bu Tiwi yang penuh dengan perabot porselen berlebihan, Suci duduk di sudut sofa, diperlakukan lebih rendah daripada pembantu rumah tangga. "Kamu pikir seragam anak saya itu tiket lotre buat kamu keluar dari kemiskinan?" Suara Bu Tiwi melengking, memecah keheningan ruangan. Ia tidak menawarkan minum, bahkan tidak menatap wajah Suci saat bicara. Matanya sibuk menilai kain baju Suci yang murah. "Bukan begitu, Bu. Saya mencintai Dinko," jawab Suci pelan, menekan gejolak di dadanya. "Cinta?" Bu Tiwi tertawa, sebuah suara kering yang menyakitkan. "Cinta tidak membayar tagihan listrik, dan cinta jelas tidak bisa membersihkan bau pasar dari kulitmu. Dinko, kamu dengar ibu? Kamu sedang menyeret nama keluarga kita ke selokan." Dinko hanya diam. Ia menunduk, memilin ujung taplak meja, tidak berani membela wanita yang katanya ia cintai. Momen itu adalah peringatan pertama, sebuah bendera merah yang berkibar kencang. Suci melihat ketakutan di mata Dinko, bukan ketakutan akan kehilangan Suci, tapi ketakutan akan kehilangan fasilitas dan persetujuan ibunya. Namun, Suci, dengan segala kerumitan psikologisnya, memutuskan untuk tetap maju. Bukan karena ia naif, tetapi karena ia ingin melihat seberapa jauh manusia bisa jatuh ke dalam lubang kesombongan mereka sendiri. Ia ingin melihat apakah Dinko akan tumbuh tulang punggung di detik-detik terakhir. Pernikahan ini bukan lagi sekadar penyatuan dua hati, melainkan sebuah eksperimen sosial yang berbahaya dengan taruhan harga diri. Malam sebelum akad nikah, Suci berdiri di depan cermin retak di kontrakannya. Ia menatap bayangannya sendiri, berbisik pada sosok di cermin, biarkan mereka menunjukkan warna aslinya. Jangan intervensi. Biarkan kehancuran itu datang dari tangan mereka sendiri. Suci tahu, besok bukan hanya hari pernikahannya. Besok adalah hari penghakiman. Ia akan membiarkan dirinya menjadi kanvas bagi kekejaman Bu Tiwi, menunggu apakah Dinko akan melukis pembelaan atau membiarkan noda itu merusak segalanya. Sebuah senyum tipis, hampir tak terlihat, tersungging di bibir Suci.
Itu bukan senyum pengantin yang bahagia, melainkan senyum seorang pemain catur yang tahu bahwa lawannya sedang melangkah ke dalam jebakan. Gedung pernikahan itu disulap menjadi istana kristal palsu. Lampu gantung besar yang disewa mahal menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya pada ratusan bunga plastik yang dirangkai sedemikian rupa untuk terlihat asli. Bu Tiwi telah mengundang semua orang penting yang ia kenal, dan yang ingin ia kenal, untuk memamerkan bahwa putranya menikah, meskipun ia membenci pengantin wanitanya. Bagi Bu Tiwi, pesta ini bukan tentang Suci dan Dinko, ini adalah panggung tunggal untuk dirinya sendiri. Suci berdiri di pelaminan, kakinya terasa kebas dalam sepatu hak tinggi yang tidak biasa ia pakai. Gaun putih sederhananya terlihat kontras, dan menurut bisik-bisik tamu, menyedihkan, di tengah kemewahan norak dekorasi sekelilingnya. Tamu-tamu undangan, yang sebagian besar adalah kolega sosialita Bu Tiwi, menatapnya seperti menatap hewan sirkus. Bisikan mereka tidak lagi lirih, mereka sengaja mengeraskan suara agar terdengar. Itu ya? Yang tukang sayur? Bisik seorang tamu. Lihat tangannya, kasar banget. Jomplang sama Dinko, timpal yang lain. Bu Tiwi pasti menderita banget punya mantu begitu. Suci mendengar setiap kata. Setiap suku kata adalah jarum yang menusuk gendang telinganya. Namun, ia tetap berdiri tegak, wajahnya datar. Ia menoleh ke samping, menatap Dinko. Suaminya berdiri kaku seperti patung lilin, keringat membasahi kerah seragamnya. Dinko mendengar hinaan itu juga, tapi ia memilih untuk membuang muka, berpura-pura sibuk membetulkan letak pedang pora di pinggangnya. Bencana itu dimulai saat sesi foto keluarga. Bu Tiwi naik ke pelaminan dengan gelas anggur merah di satu tangan dan piring kue di tangan lainnya. Ia sudah sedikit mabuk oleh kekuasaan semu dan mungkin sedikit alkohol. Ia berdiri tepat di depan Suci, menghalangi pandangan fotografer ke arah menantunya. Minggir sedikit, desis Bu Tiwi kasar, menyenggol bahu Suci. Kamu merusak pemandangan. Suci terhuyung sedikit, tapi ia tidak melawan. Maaf, Bu, ucapnya. Kata, maaf, itu rupanya memicu sesuatu yang gelap dalam diri Bu Tiwi. Ia merasa di atas angin. Di depan ratusan pasang mata, ia menatap Suci dengan kejijikan yang murni. Maaf? Kamu pikir maaf bisa mengubah fakta kalau kamu itu sampah? Kamu tidak pantas berdiri di sini. Gaunmu murah. Tanpa peringatan, Bu Tiwi menyiramkan isi gelas anggur merah itu ke dada Suci. Cairan merah pekat itu merembes cepat di kain putih, tampak seperti luka tembak yang menganga. Musik orkestra berhenti mendadak. Hening yang mencekam menyelimuti ruangan. Suci terkesiap, dingin cairan itu menembus kulitnya. Belum puas, Bu Tiwi melempar piring kue di tangan kirinya. Kue tart lengket menghantam rok Suci, meninggalkan noda coklat dan krim yang menjijikkan. Biar sekalian kotor. Biar sesuai sama aslinya yang dari pasar, teriak Bu Tiwi, suaranya menggema di seluruh gedung. Terdengar beberapa tawa kecil dari sudut ruangan, para penjilat yang ingin menyenangkan Bu Tiwi. Sisanya ternganga. Di detik itu, waktu seolah berhenti. Suci tidak menatap noda di bajunya. Ia menatap Dinko. Ia menatap mata suaminya, memohon perlindungan, memohon satu kalimat pembelaan. Lakukan sesuatu, Dinko. Hentikan ibumu. Dinko gemetar. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap ibunya yang sedang mengamuk, lalu menatap istrinya yang ternoda. Bibirnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Ketakutan akan durhaka, ketakutan akan kehilangan kenyamanan, membungkam nuraninya. Dinko perlahan mundur satu langkah, menjauh dari Suci, seolah noda di baju istrinya adalah penyakit menular. Langkah mundur itu adalah pengkhianatan yang jauh lebih menyakitkan daripada siraman anggur. Air mata Suci akhirnya jatuh. Bukan karena malu, tapi karena duka yang mendalam atas matinya harapan. Pria yang ia nikahi telah memilih ibunya yang tiran daripada harga diri istrinya. Pesta itu berakhir bukan dengan lemparan bunga, melainkan dengan pemandangan seorang pengantin wanita yang berdiri sendirian dalam kubangan makanan basi dan anggur, sementara suaminya bersembunyi di balik punggung ibunya. 24 jam setelah pesta pernikahan, dunia Suci dan keluarga Dinko berbalik 180 derajat, namun ke arah yang berbeda.
Rekaman video saat Bu Tiwi menyiram anggur dan melempar kue ke Suci telah menyebar seperti virus ganas di media sosial. Judul-judul provokatif seperti, ibu mertua kejam siksa menantu miskin, dan, polisi pengecut diam saja istri dihina, menghiasi lini masa. Di rumah besar keluarga Dinko, atmosfer terasa beracun. Bu Tiwi awalnya merasa bangga, menganggap video itu bukti dominasinya. Namun, ketika komentar netizen mulai berubah menjadi serangan pribadi, doxing alamat rumah, dan seruan boikot bisnis sampingan keluarganya, keangkuhannya mulai retak. Ia mondar-mandir di ruang tengah, ponselnya terus berdering dengan notifikasi kebencian. Dasar orang-orang miskin kurang kerjaan. Mereka tidak tahu siapa kita, teriak Bu Tiwi, melempar ponselnya ke sofa. Dinko duduk di sudut ruangan, kepalanya tertunduk dalam kedua tangannya. Ia telah membaca komentar-komentar itu. Ribuan orang menyebutnya banci, pengecut, anak mami. Rekan-rekan di kantor polisinya mulai mengirim pesan-pesan canggung, atau lebih buruk, diam 1000 bahasa. Karirnya, citranya, hancur dalam semalam bukan karena ia melakukan kejahatan, tapi karena ia tidak melakukan apa-apa. Sementara itu, Suci terisolasi di kamar tamu, bukan kamar pengantin utama. Gaun pernikahannya yang bernoda masih tergantung di sudut kamar, belum dicuci, menjadi monumen bisu tragedi kemarin. Ia tidak menangis lagi. Wajahnya tenang, namun matanya dingin sedingin es. Ia tidak memegang ponsel. Ia tidak perlu melihat keributan di luar sana. Ia tahu, roda karma sedang digerakkan oleh tangan-tangan yang jauh lebih kuat daripada netizen. Sore itu, sebuah mobil sedan hitam tanpa plat nomor berhenti sebentar di depan gerbang rumah. Seorang pria berjas rapi turun, menyelipkan sebuah amplop coklat tebal ke dalam kotak pos, lalu pergi begitu saja. Pembantu rumah tangga yang mengambilnya menyerahkannya pada Bu Tiwi dengan tangan gemetar. Bu Tiwi membuka amplop itu dengan kasar. Isinya bukan surat kaleng atau ancaman pembunuhan dari netizen. Isinya adalah salinan dokumen properti rumah yang mereka tempati, catatan utang piutang mendiang suaminya yang selama ini ia tutup-tutupi, dan sebuah foto buram, foto Suci kecil sedang digendong oleh seorang pria berseragam militer dengan 2 bintang di bahunya. Wajah Bu Tiwi memucat. Kertas itu jatuh dari tangannya. Tidak mungkin, bisiknya. Dia cuma penjual sayur, bapaknya sudah mati. Ketakutan mulai merayap, dingin dan melumpuhkan. Bu Tiwi mencoba merasionalisasi. Mungkin itu foto editan. Mungkin itu orang lain yang mirip. Tapi insting bertahan hidupnya yang tajam mulai membunyikan alarm bahaya. Ia teringat tatapan Suci di pelaminan kemarin. Tatapan yang bukan pasrah, melainkan tatapan seseorang yang sedang mencatat dosa. Malam itu, Dinko mencoba masuk ke kamar Suci. Suci, aku. Suci tidak menoleh dari jendela. Jangan bicara, Mas. Setiap kata yang keluar dari mulutmu sekarang hanya akan terdengar seperti alasan. Simpan tenagamu. Kamu akan membutuhkannya besok. Besok? Ada apa besok? Tanya Dinko bingung. Suci akhirnya menoleh. Sorot matanya kosong, tanpa cinta, tanpa benci, hanya kehampaan yang mengerikan. Besok, tamu-tamu ayahku akan datang. Dan mereka tidak suka menunggu. Kalimat itu menggantung di udara, lebih berat dari ancaman fisik manapun. Dinko mundur, menutup pintu perlahan. Di luar, langit Bandung mendung pekat, seolah alam semesta sedang bersiap untuk badai yang akan menyapu bersih semua kepalsuan di rumah mewah itu. Pagi itu, suasana di jalan depan rumah Bu Tiwi terasa tidak wajar. Biasanya hanya ada tukang sayur keliling atau tetangga yang jogging, namun hari ini jalanan sunyi senyap. Kesunyian itu pecah tepat pukul 9 pagi. Bukan oleh suara klakson, melainkan oleh deru mesin-mesin bertenaga besar. 3 mobil SUV hitam mengkilap, jenis yang biasa dipakai pejabat tinggi negara atau pasukan pengamanan khusus, berbelok masuk ke halaman rumah Bu Tiwi tanpa permisi. Penjaga rumah yang hendak protes langsung terdiam saat melihat siapa yang turun dari mobil pertama. 4 pria berbadan tegap dengan earphone di telinga, tatapan mereka menyapu sekeliling dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Dari dalam rumah, Bu Tiwi mengintip dari balik tirai. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya. Siapa mereka? Polisi? KPK? Tanyanya panik pada Dinko.
Dinko, yang mengenali postur dan cara jalan orang-orang itu, merasa lututnya lemas. Itu protokol pejabat tinggi, MA. Bintang 2 ke atas. Pintu depan diketuk. Bukan ketukan sopan, tapi ketukan perintah. Saat pembantu membuka pintu, sosok Jenderal Haris melangkah masuk. Aura kekuasaannya langsung memenuhi ruang tamu yang sempit itu. Ia tidak berteriak, tidak marah-marah. Ia hanya berdiri di sana, menatap sekeliling dengan tatapan jijik yang terukur, seolah ia baru saja masuk ke dalam kandang babi yang kotor. Di belakangnya, 2 ajudan membawa map tebal. Panggil pemilik rumah, suara Jenderal Haris rendah, berat, dan bergetar di lantai marmer. Bu Tiwi keluar dengan kaki gemetar, berusaha memasang wajah angkuh sisa-sisa keberaniannya. Siapa Anda? Berani-beraninya masuk ke rumah saya tanpa. Diam, potong Jenderal Haris pelan. Satu kata itu cukup untuk membungkam Bu Tiwi selamanya. Sang jenderal tidak menatap Bu Tiwi, ia menatap tangga, di mana Suci sedang turun perlahan. Suci tidak lagi memakai baju lusuh. Ia mengenakan blus sutra sederhana namun elegan. Ia berjalan turun dengan kepala tegak. Saat matanya bertemu dengan Jenderal Haris, pertahanan dirinya runtuh sedikit. Ayah, panggil Suci lirih. Satu kata itu meledak seperti bom di telinga Bu Tiwi dan Dinko. Ayah? Bu Tiwi terhuyung ke belakang, menabrak meja hias hingga vas bunga pecah berantakan. Ayah? Tapi, katanya bapakmu sudah mati, kamu penjual sayur. Jenderal Haris menatap Bu Tiwi dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. Saya membiarkan putri saya hidup mandiri untuk belajar tentang kehidupan, tentang ketulusan manusia. Saya membiarkan dia menyamar untuk mencari laki-laki yang mencintainya apa adanya, bukan karena pangkat bapaknya. Dan apa yang dia temukan di rumah ini? Sang jenderal melangkah maju, mendekati Dinko yang sudah pucat pasi seperti mayat hidup. Dinko refleks mengambil sikap sempurna, tubuhnya gemetar hebat. Kamu, tunjuk Jenderal Haris tepat di depan hidung Dinko. Seorang perwira. Disumpah untuk melindungi dan mengayomi. Tapi melindungi istri sendiri dari kezaliman ibumu saja kamu tidak mampu. Kamu bukan laki-laki. Kamu aib bagi seragam itu. Dinko jatuh berlutut. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Air mata ketakutan mengalir di pipinya. Ampun, Jenderal. Ampun. Jangan minta ampun pada saya, kata Jenderal Haris dingin. Ia beralih menatap Bu Tiwi yang kini bersandar di dinding, wajahnya pias seputih kertas. Ibu Tiwi, Anda suka melempar makanan basi, bukan? Anda suka merendahkan orang miskin? Mulai hari ini, mari kita lihat bagaimana rasanya menjadi orang yang Anda hina. Ajudan sang jenderal maju, meletakkan map tebal di meja. Ini adalah bukti penggelapan pajak usaha almarhum suami Anda, serta bukti suap yang Anda lakukan untuk memuluskan karir anak Anda. Dalam waktu 24 jam, semua aset ini akan disita negara. Anda akan kembali ke titik nol. Lebih rendah dari penjual sayur yang Anda ludahi. Bu Tiwi menjerit histeris, lalu ambruk pingsan di lantai. Tidak ada yang menolongnya. Dinko terlalu sibuk menangisi nasibnya sendiri. Suci berdiri di samping ayahnya, menatap pemandangan kehancuran itu dengan wajah datar. Ia tidak merasa bahagia. Ia hanya merasa lelah. Kebenaran telah terungkap, tapi rasanya pahit. Suci, kita pulang, ajak ayahnya lembut. Tempat ini bukan untukmu. Suci menatap Dinko yang masih berlutut. Sebuah pertanyaan terakhir menggantung di matanya, apakah hukuman ini cukup? Kehancuran keluarga Bu Tiwi bukanlah sebuah ledakan, melainkan sebuah pelapukan yang lambat dan menyakitkan. Rumah mewah itu memang tidak langsung disita hari itu juga, intervensi hukum membutuhkan proses, tapi jiwa di dalamnya sudah mati. Bu Tiwi terserang stroke ringan akibat syok, membuat separuh wajahnya kaku, sebuah ironi tragis bagi wanita yang seumur hidup memuja kecantikan fisik. Ia kini duduk di kursi roda, tak berdaya, bergantung sepenuhnya pada belas kasihan orang lain. Dinko tidak dipecat, berkat permintaan khusus Suci pada ayahnya. Namun, itu bukan tindakan pengampunan. Itu adalah bentuk hukuman yang lebih kejam. Dinko dipindahkan ke bagian administrasi arsip di pelosok yang jauh, sebuah posisi, kuburan,
bagi karir kepolisiannya. Ia hidup setiap hari dengan membawa label, menantu jenderal yang gagal. Rekan-rekan di kantor polisinya menjauh, bukan karena benci, tapi karena takut terkena getahnya. Rasa malu itu menggerogoti Dinko dari dalam, mengubahnya menjadi pria pendiam yang selalu menunduk. Dan Suci? Ia tidak memilih jalan cerita dongeng di mana sang putri pergi meninggalkan Pangeran Kodok untuk hidup bahagia selamanya. Suci memilih jalan yang lebih gelap, lebih realistis, dan kontroversial. Ia tidak menceraikan Dinko. Ia datang mengunjungi rumah itu seminggu kemudian. Rumah itu kini sepi, suram, tanpa pelayan. Dinko membukakan pintu, matanya merah dan bengkak. Saat melihat Suci, ia hendak memeluk kakinya, tapi Suci mundur selangkah. "Bangun, Mas. Jangan permalukan dirimu lebih jauh," kata Suci dingin. Mereka duduk di ruang tamu yang dulu menjadi saksi penghinaan Suci. Di sudut, Bu Tiwi menatap dengan mata melotot, tak bisa bicara jelas, air liur menetes dari sudut bibirnya. "Aku tidak akan menceraikanmu, Mas," ucap Suci tenang. Mata Dinko berbinar penuh harap. "Suci, kamu memaafkanku? Kita bisa mulai lagi?" Suci tersenyum tipis, senyum yang membuat darah Dinko membeku. "Memaafkan? Tidak. Aku menahanmu dalam pernikahan ini agar kamu ingat. Setiap hari kamu bangun tidur dan melihat wajahku, kamu akan ingat betapa pengecutnya kamu. Setiap kali kamu melihat ibumu di kursi roda itu, kamu akan ingat bahwa kesombongan kalianlah yang membuatnya begitu. Aku memberimu atap, aku memberimu status sebagai suamiku. Tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan hatiku lagi. Kita akan hidup dalam sandiwara ini selamanya. Kamu akan menjadi suami yang patuh, dan aku akan menjadi istri yang sempurna di mata publik. Itu hukumanmu. Kamu terkurung dalam sangkar emas bersamaku." Dinko ternganga. Ia menyadari bahwa Suci bukan lagi gadis pasar yang lugu. Ia telah berubah menjadi wanita yang memegang kendali penuh, wanita yang menggunakan pernikahan sebagai alat penyiksa batin. Ini adalah penjara tanpa jeruji besi. Suci berdiri, merapikan kebayanya. Ia berjalan mendekati Bu Tiwi, membungkuk sedikit, dan menyeka air liur di dagu mertuanya dengan tisu, tindakan yang terlihat penuh kasih sayang dari jauh namun penuh dominasi dari dekat. "Saya akan merawat ibu," bisik Suci di telinga Bu Tiwi. "Saya akan pastikan ibu hidup panjang umur untuk melihat saya bahagia di atas penderitaan ibu." Suci berjalan keluar rumah, meninggalkan Dinko yang menangis tanpa suara dan Bu Tiwi yang terperangkap dalam tubuhnya sendiri. Di luar, matahari bersinar terik, namun bagi keluarga itu, musim dingin baru saja dimulai dan tidak akan pernah berakhir. Keadilan telah ditegakkan, tapi tidak ada pemenang di sini. Hanya ada korban dan mereka yang bertahan hidup dengan hati yang telah membatu. Kisah ini berakhir bukan dengan kebahagiaan klise, melainkan dengan keadilan yang dingin. Rumah mewah itu kini menjadi penjara sunyi, di mana Suci memegang kendali penuh atas suami yang pengecut dan mertua yang lumpuh dalam penyesalan abadi. Hikmah terbesar dari tragedi ini adalah peringatan keras bagi kita semua, jangan pernah mengukur harga diri seseorang hanya dari pakaian atau pekerjaannya, karena kesombongan adalah jalan tercepat menuju kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Meskipun cerita ini adalah fiksi yang didramatisasi, pelajaran tentang karma dan martabat manusia di dalamnya sangatlah nyata. Terima kasih telah menemani perjalanan Suci hingga akhir.